Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Asya Widyaningrum dengan NIM 230103033. Saya Galusma Safitri dengan NIM 2301030022 dari kelas 23 TIA 1. Di sini kami akan membuat video dan video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Berikut video yang sudah kami buat. Start dulu Apache dan MySQL-nya, pastikan tidak ada error, lalu masuk ke admin. Setelah itu karena kita menggunakan database Exco SMA, kita buka. Setelah itu untuk tabel kita menggunakan tabel yang sudah dibuat, yaitu tabel pendaftaran. Untuk struktur tabel kita memiliki 4 struktur yang berisi kolom pertama adalah ada NIS dengan tipe varchar, panjangnya 20, diisi sebagai primary key. Pastikan menjadi primary ya. Untuk kolom kedua ada nama, untuk tipenya adalah varchar dengan panjang 100, kolom ketiga ekskul tipe varchar panjang 50, dan kolom keempat yaitu adalah kelas tipe varchar panjangnya 10. Pastikan NIS di set sebagai primary key lalu di save. Setelah itu tabel atau database untuk ekskul SMA sudah. Baik, di sini untuk desain saya menggunakan G-Frame. Lalu di sini pertama kita menggunakan panel. Lalu untuk form pendaftaran, NIS, nama lengkap, kelas, dan ekstrakurikuler ini kita menggunakan J-Label. Dari J-Label 1 sampai J-Label 5. Lalu untuk mengisi NIS, nama lengkap, kelas, ini menggunakan text field. Lalu untuk mengisi ekstrakurikuler, kita menggunakan combo box. Setelah itu untuk NIS, kita change variable name-nya menjadi txt NIS. Untuk nama, kita change variable-nya menjadi txt nama. Kelas juga diganti menjadi txt kelas. Untuk ekstrakurikuler, kita menggunakan combo box dengan change variable-nya jb ekskul. Setelah itu, untuk button baru, simpan, edit, hapus, scroll, dan cetak, kita menggunakan button dengan change variable. Untuk button baru, kita namakan dengan button baru. Untuk simpan, kita menggunakan change variable button simpan. Untuk edit, kita menggunakan change variable btn update. Untuk hapus, kita menggunakan change variable btn hapus. Untuk keluar, kita juga menggunakan change variable btn keluar. Untuk cetak, kita menggunakan change variable btn cetak. Lalu untuk tabelnya kita menggunakan change variable-nya kita ganti ke JTable 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang form pendaftaran. Untuk yang pertama, untuk mengatur koneksi ke database dan ambil data, masukkan data atau update data, kita menggunakan connection preparing statement result. Sama untuk membuat pop-up, PDF, dan sebagainya, kita menggunakan J-Obtain Pen. Terus untuk membuat tabel untuk menampung data dari JTabel, kita menggunakan default tabel model. Lalu setelah itu untuk import itxpdf, import com itxpdf, text pdf itu digunakan untuk membuat fitur ekspor ke PDF seperti PDF table dan lain, itu menggunakan itx library. JTabel dibutuhkan karena data yang diekspor berasal dari JTabel. Untuk yang selanjutnya, from kelas pendaftaran, kita menggunakan
public class from pendaftaran extend Java Swing JFrame, itu kelas muncul dari aplikasi from pendaftaran. Dia extend dari JFrame, artinya dia adalah from yang ditampilkan utama dalam GUI-nya. Lalu setelah itu private file export to PDF. Ini difungsikan untuk custom buat menyimpan isi tabel menjadi file PDF. Lalu setelah itu new document page size A4 itu digunakan untuk membuat dokumen berukuran A4 landscape. Lalu PD Reader get instant document new file output stream file name document open itu disiapin buat reader untuk menyimpan file. Lalu setelah itu front title from new font family sampai dengan dokumen add itu digunakan untuk membuat judul data mahasiswa di tengah atau di atas PDF, dikasihkan warna dan ukuran font yang lebih besar. Setelah itu untuk membuat tabel PDF yang sama untuk kolom Gtabel, kita menggunakan PDF table, new PDF table get column count, PDF table set win percentage itu untuk membuat kolom yang sama seperti di Gtable. Lalu setelah itu kita menambahkan header kolom ke PDF dengan menggunakan for integer i sama dengan 0.2 i lebih is table get column count. Lalu setelah itu untuk menambahkan isi data ke tabel ke PDF satu persatu dalam baris dan kolom kita menggunakan ini. Add document PDF table document.close ditambahkan untuk ke tabel ke dokumen atau tutup file PDF menjadi pop-up sukses. Lalu setelah itu waktu form dibuka dia akan menginisialisasi semua komponen GUI menggunakan init components. Lalu components from digunakan untuk kosongkan from digunakan untuk mengosongkan from. Tampilkan data ke database menggunakan tampilkan data. Lalu untuk fungsi dari reset inputan form semua text file dikosongkan, combo box balik ke pilihan pertama dan diketik ulang, itu menggunakan ini. Lalu setelah itu untuk fungsi tampilkan data menggunakan private file tampilkan data, default tabel model menggunakan model add columnist, model add column nama, model.add column exul, model add kolom kelas, dibikin struktur tabel dengan 4 kolom utama. Model ini nanti akan ditempel ke Gtabel. Lalu setelah itu string SQL select from pendaftaran itu diambil untuk mengambil semua data dari tabel pendaftaran di database. Lalu untuk looping menggunakan result set ini dan dimasukkan datanya satu persatu ke dalam model. Gtable.setModel digunakan untuk menghasilkan model dari model yang ini ke tabel di GUI agar menampilkan datanya. Oke, untuk try, ini untuk mencoba menjalankan kode ke dalam blok ini. Kalau error langsung masuk ke chat. Lalu untuk string SQL, insert into pendaftaran nis nama excool kelas. Ini SQL query buat menyimpan data baru ke tabel pendaftaran, simbol.
Tanda tanya itu placeholder untuk data yang akan kita isi nanti. Lalu untuk connection con, get koneksi ini digunakan untuk buka koneksi ke database lewat kelas. Terus untuk prepare statement PST, ini digunakan untuk siapin query SQL tadi dalam bentuk prepare statement, aman dari SQL injection juga. Lalu untuk PST string 1 txt nama get text ini untuk mengisi NIS. PST string 2 txt nama get text ini juga untuk mengisi nama, dan PST string 3 cbs school get select ini untuk mengisi school dengan memilihnya. PST string txt kelas ini untuk mengisi kelasnya. Untuk PST xQuery update ini dijalankan query-nya, data disimpan di database. Untuk JAbsentPen, message dialog ini untuk tampilkan pesan kalau data berhasil masuk. Dengan adanya pop-up, data berhasil disimpan. Lalu untuk chat SQL expression untuk JAbsentPen, message dialog gagal menyimpan data. Ini kalau gagal, misalnya NIS udah ada atau gagal menyimpan ada error, maka akan ditampilkan gagal menyimpan data. Untuk tampilkan data ini refresh tabel biar data terbaru langsung kelihatan. Lalu untuk bagian update performance, sama untuk try ini untuk mulai untuk update-nya. Untuk string SQL update pendaftaran set nama, school, kelas, where NIS, itu query mengubah data berdasarkan NIS, jadi NIS nggak akan berubah. Untuk connection con dan prepare statement itu siapkan koneksi dan query-nya. Untuk PST string txt nama, PST string cbs school, PST string txt kelas, PST string txt name, itu masukin data baru dengan dan NIS sebagai kunci identifikasi where. Selanjutnya untuk PST should update, JAbsentPen message dialog data berhasil diubah, itu menjalankan update dan muncul pesan data berhasil diubah. Untuk chat SQL expansion-nya, JAbsentPen-nya message dialog gagal mengubah data, berarti itu menunjukkan kalau ada error saat update atau tidak dapat merubah atau tidak dapat mengedit data. Untuk tampilkan data dan kosongkan from itu digunakan untuk referensi tabel, dan kosongkan from biar siap input atau edit berikutnya. Selanjutnya untuk bagian hapus atau delete, sama ini untuk try string SQL delete from pendaftaran where NIS, itu query buat dihapus data berdasarkan NIS. Jadi untuk primary key-nya NIS, jadi kita menghapus datanya lewat NIS-nya. Lalu untuk connection con, prepare statement PST, itu digunakan untuk koneksi ke database dan siapkan statement-nya. Setelah itu untuk PST string 1 txt NIS get text, itu digunakan untuk ambil NIS dari from untuk menentukan data yang mau dihapus. Untuk PST should update, JAbsentPen message dialog data berhasil dihapus. Jadi untuk menjalankan query dan menampilkan data berhasil dihapus jika tidak ada error dan akan terhapus datanya. Lalu untuk chat SQL experience JAbsentPen message dialog gagal menghapus data. Ini tampilan jika error karena proses penghapusan data. Jika datanya ada errornya, tidak bisa dihapus. Lalu untuk tampilkan data dan kosongkan from, itu refresh tabel dalam reset from setelah data dihapus. Lalu untuk bagian cetaknya,
Ini string PDF title tabel pendaftaran .pdf, export to PDF, JTable 1, PDF title. Ini untuk panggil fungsi export to PDF dengan kata JTable 1. Hasilnya langsung ke file PDF. Untuk exit system.exit ini untuk keluar dari aplikasi, untuk keluar dari project kita. Untuk kosongkan from baru, button baru ini untuk mengosongkan from, jadi file kembali kosong untuk mengisi data kembali. Untuk JTable 1 mouse click ini int baris, JTable row point, even get point. Ini di baris ini kita ambil baris mana yang akan diklik user di tabel. Even get point itu ngasih tahu kalau X, Z dari klik mouse. Lalu row at point mengubah jadi nomor baris, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. String list sebenarnya JTable 1 get value at baris 0. Terus text list set text list ini ambil dari kolom 0, list dari baris yang diklik, lalu nilai itu langsung ditampilkan di text file txt list. Untuk string nama JTable get values baris 1, txt nama, set text nama ambil dari kolom 1 nama dari baris tersebut dan isi ke txt nama. Untuk JTable untuk string excl JTable get values baris 2, untuk CB excl select item excl ini nanti ambil dari kolom 2 excl lalu diatur sebagai pilihan yang dipilih dari combo box CB excl. Untuk string kelas JTable.get values baris 3, txt class set text kelas ini diambil dari kolom ketiga kelas lalu tampilkan ke file txt kelas. Oke, untuk sekarang kita bagian koneksi. Untuk SQL connection ini digunakan connection objek yang mewakili koneksi ke database. Untuk driver manager ini pengelolaan koneksi atau mengatur login dan akses. Untuk SQL expression ini untuk menangani error kalau koneksinya gagal. Untuk Java Swing JOption Pane ini untuk memunculkan pop-up kalau terjadinya error. Untuk deklarasi kelas public class koneksi kelas ini dibuat khusus untuk mengatur koneksi database agar bisa dipanggil dari mana saja di aplikasi kamu, misalnya dari from pendaftaran. Setelah itu variabel koneksi atau private static connection SQL config ini variabel ini menyimpan objek koneksi, dibuat static supaya bisa dipakai bersama tanpa perlu buat objek baru setiap kali. Setelah itu public static connection get koneksi ini metode ini yang akan dipanggil setiap kali butuh koneksi database. Setelah itu if my SQL config kalau koneksi belum ada alias null, maka kita buat koneksi baru supaya lebih efisien, koneksi nggak dibuat berulang-ulang. Setelah itu untuk string URL JDBC MySQL localhost 3306 @school SMA ini berarti database berada di komputer sendiri. Untuk 3306 report default MySQL SQL SMA ini nama database-nya, dan root ini user bawaan dari SAMPP-nya. Untuk string parse yang kosong ini password default dari SAMPP-nya. Untuk driver manager register driver new com mysql.cj.jdbc.driver
Ini untuk daftarin driver MySQL versi terbaru, konektor ke CG, ke Java. Wajib ada supaya bisa ngerti cara komunikasi ke MySQL-nya. MySQL config, driver manager, get connection, URL, user, password, system.out, println, koneksi berhasil ke database school SMA. Untuk penjelasannya, kalau semua konfigurasi benar, kita berhasil connect ke database dan ditampilkan pesan di konsolnya. Untuk chat SQL option pane show message dialog, koneksi ke database gagal atau error. Terus option pane error message, sistem error println, koneksi gagal, MySQL config. Ini kalau koneksi gagal, misalnya salah nama database atau MySQL belum nyala, maka muncul pop-up error ke user. Konsol juga tampilkan pesan error. Koneksi di set ke 0 biar nggak palsu. Setelah itu untuk if my SQL config, sistem error println, peringatan, objek koneksi masih 0, mohon periksa konfigurasi database. Kalau ternyata koneksi tetap gagal, tampilkan warning di konsol sebagai tambahan info debugging. Setelah itu untuk return MySQL config, kembalikan objek koneksi yang sudah jadi atau 0 kalau gagal. Ini yang nanti dipakai di seluruh aplikasi. Baik, di sini kita akan mengeran untuk projectnya, dan di sini tidak lupa ada librariesnya ya, dari MySQL connector J9.3.0 jar dan ITX PDF untuk mencetak PDF-nya atau tabelnya di bawah ini. Kita run dulu. Dan di sini sebenarnya sudah ada nama saya, ada yang sudah dimasukkan ke database-nya. Kita buat lagi. Kita pilih. Oke. Data berhasil disimpan dan akan masuk ke ini. Kita refresh dulu. Yang di input tadi akan masuk ke database-nya di school SMA dan di pendaftaran. Setelah itu kita akan coba hapus. Ya, coba edit dulu. Ini diganti ke badminton. Lalu kita pencet edit. Data berhasil dirubah dan ini akan berubah ke badminton. Lalu untuk hapusnya, coba kita hapus. Oke, berhasil dihapus, dan di sini di database-nya akan otomatis kehapus juga. Setelah itu kita isi lagi dulu. Setelah itu kita akan coba cetak. Nah, PDF berhasil diekspor. Nah, ini nanti kita akan bukanya di file kita. Dan coba tadi di form pendaftaran, di tabel pendaftaran. Akan muncul seperti ini. Setelah itu kalau sudah selesai kita keluarkan aja. Otomatis langsung keluar juga. Sudah. Sekian video dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.